Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, udah lama banget nih nggak jumpa di channel Irma Yunita IR. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu berada di lindungan yang maha kuasa. Nah, teman-teman, kali ini tentu aja aku punya kabar gembira nih untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Karena dari Kementerian Sosial baru aja menyebarkan bantuan BLT Kesra nih bagi mereka yang nggak dapat PKH, BPNT, ataupun yang sejenisnya. Tapi tentu aja mereka juga memiliki kategori tertentu ya, bukan semua orang nih akan dapat BLT Kesra tersebut. Tentu aja mereka yang kekurangan, yang ekonominya tuh masih di bawah rata-rata ya teman-teman. Nah, ini aku udah punya sampelnya ya dari warga sekitar sini di Provinsi Aceh, tepatnya di Aceh Barat Daya. Nah, kalau kalian dapat, nanti itu kalian dikasih undangan kayak gini. Yang memberikan itu dari pihak desanya sendiri, yaitu misalnya dari RT, RW, ataupun kadesnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, teman-teman harus pahami satu hal, yaitu bahwa kategori bantuan seperti ini juga ada keberuntungan sendiri dan rezekinya udah diatur masing-masing ya. Sepertinya pihak desa itu udah mengajukan setiap nama-nama yang memungkinkan untuk menerima bantuan. Tetapi sampai di pemerintahan pusat pastinya akan dikaji lagi, akan dikaji lebih lanjut dan akan diseleksi. Nah, seleksinya yang pastinya kalau menurut aku ya, itu akan diperkirakan dari pendapatan sehari-hari suatu keluarga tersebut. Nah, ini yang dapat biasanya tuh dari nama seorang ibu gitu. Misal dalam satu keluarga ada ayah dan ibu. Nah, sang ibu yang mendapatkan Kesra ini, BLT Kesra ini. Nah, di sini teman-teman, aku akan coba bacain ya. Ini isi dari BLT Kesranya gitu. Nah, di sini aku akan bacain isi dari BLT Kesra ini, pemberitahuannya. Yang pertama itu akan tertulis kepada Bapak dan Ibu A, B, C. Tertulis nanti ada desa, kemudian ada RW, RT, dan kelurahan seperti itu. Dengan hormat, berdasarkan keputusan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dinyatakan berhak memperoleh dana bantuan langsung tunai sementara. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu BLT Kesra artinya yaitu bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat, BLTS Kesra tahun 2025 dari Kementerian Sosial RI dengan rincian dana bantuan sesuai tabel di bawah ini. Nah, harap nih menjadi perhatian Bapak Ibu penerima BLT Kesra ini terkait syarat-syarat pengambilannya. Yang pertama, persyaratan pengambilan penerimaan BLTS Kesra ini di tahun 2025 tentu aja harus menunjukkan KTP elektronik, KTP yang Bapak Ibu punya, harus yang asli ya. Dan harus membawa juga kartu keluarga asli. Kartu keluarga asli ya Bapak Ibu, KTP asli, kartu keluarga asli atas nama yang sesuai yang ada di sini. Nah, apakah itu bisa perwakilan ataupun enggak? Nah, itu aku belum tahu karena aku juga nggak pernah dapat dan ini aku cuman mau pemberitahuan aja kepada teman-teman yang ada di channel ini kan. Siapa tahu kalian juga ada yang dapat. Ya, aku ingin berbagi bahagia untuk kalian. Selamat bagi yang udah dapat dan semoga yang nggak dapat juga akan dapat rezeki yang lebih besar dan lebih bagus lagi di luar sana. Amin. Nah, kemudian poin kedua kita lanjut ya. Sangat ditekankan ini ya Bapak dan Ibu sekalian, penggunaan dana BLTS Kesra tahun 2025 ini tidak diperuntukkan untuk membeli rokok, minuman keras, ataupun narkotika. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau udah dapat bantuan ini, peruntukkan untuk biaya anak-anak sekolah seperti ya pakaian sekolah, tas sekolah, sepatu, dan lain sebagainya. Karena kita tahu ya, banyak anak-anak yang sekolah yang dari Bapak Ibu penerima bantuan pemerintahan, itu anak-anaknya menggunakan seragam yang udah, agak kurang bagus gitu. Jadi Bapak Ibu kalau udah dapat bantuan, baik itu yang BLT Kesra ataupun PKH, BPNT, peruntukannya itu sebaiknya harus diutamakan untuk anak-anak dan keluarga ya, keluarga inti, keluarga dalam rumah. Baik itu mulai dari makanan bergizi, kemudian untuk ya pakaian sekolah anak-anak, seperti itu. Karena kalau dari seragam itu akan menimbulkan kepercayaan diri anak-anak yang sekolah, karena kita semua pernah sekolah ya. Kalau kita seragam kita kurang bagus, maka nanti kita di sekolah jadi kurang semangat, jadi ya kurang pede gitu.
Nah, bukan harus yang bagus-bagus banget, tapi maksudnya minimal tuh layak pakai, tidak robek dan bersih gitu. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian, harap dimengerti dan peruntukannya ini wajib untuk keluarga dalam hal membeli makanan pokok, kemudian untuk seragam sekolah anak-anak. Sebaiknya kayak gitu kalau saran dari aku. Nah, kemudian poin ketiga, penyaluran dana BLTS Kesra tahun 2025 ini diberikan tanpa ada potongan. Jadi nggak ada potongan ya, tanpa ada potongan apapun oleh pihak manapun. Jika ada pemotongan dana bantuan sosial tahun 2025 ini oleh petugas kantor pos, silakan laporkan dengan menghubungi nomor WA yang terlampir. Terlampir dalam kertas ini ya Bapak Ibu semua ya, bisa lihat masing-masing bagi yang mendapatkan ini. Nah, berikut ini adalah alokasi pembayaran bantuan sosial untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, itu peruntukannya dimulai Oktober sampai dengan Desember 2025 sejumlah 900.000. 900.000 ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Dan ini jumlahnya itu tidak dipotong oleh siapapun ya Bapak Ibu, tidak dipotong oleh petugas pos, tidak dipotong oleh pihak desa. Pihak desa tidak perlu meminta lagi karena mereka juga sudah dibayar oleh dana desa ya. Maksudnya kalau mereka pekerjaan mereka tuh ada yang nanggung dari dana pemerintahan desa. Jadi sebaiknya Bapak Ibu gunakan dana 900.000 itu dengan semaksimal mungkin peruntukannya untuk kebutuhan pokok seperti yang sudah saya sampaikan tadi, harap dimengerti. Nah, ini juga periode Oktober, November, dan Desember ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengambilannya ini tentu aja di kantor pos di area kalian yang biasa kalian mengambil dana bantuan tuh di mana ya, di situ kantor posnya gitu. Begitu ya pemberitahuan dari BLTS Kesra ini. Ternyata BLTS Kesra itu kepanjangannya adalah Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah dapat bantuan, ya udah anggap aja kita akan dapat rezeki di tempat lain yang pastinya ya. Kita harus berusaha juga gitu. Dan ya banyak-banyak berdoa aja. Berdoa dalam hal pekerjaan, dilancarkan usahanya. Ya kalau ada bantuan ya alhamdulillah. Ya kalau nggak ada ya udah gunakan dana pribadi semaksimal mungkin aja gitu. Dan sebaiknya Bapak Ibu yang tidak dapat tidak perlu menggerutu karena semua orang ada plot rezekinya masing-masing gitu. Semoga yang mendapatkan ini benar-benar sesuai ya untuk yang di daerah-daerah lain gitu. Nah, oh iya aku mau sebutkan kalau di daerah aku itu yang dapat bantuan langsung tunai ini, mereka yang tidak dapat PKH, BPNT, kemudian mereka dari kelompok lansia tapi tidak punya pendapatan yang pastinya ya, lansia yang tidak punya apa-apa lah gitu istilahnya. Kemudian ada kelompok keluarga yang kebutuhan sehari-harinya tuh tidak tercukupi dengan uang yang mereka punyai gitu. Bahkan untuk makan itu mereka kadang-kadang harus berhutang gitu-gitu. Jadi ya insya Allah kalau di lokasi aku sekilas aku lihat insya Allah sudah lumayan tepat ya. Di luar daripada itu ya kita nggak tahu. Semoga peruntukannya dan penyebaran si bantuan ini benar-benar sesuai dengan yang seharusnya ya, yaitu kelompok-kelompok yang benar-benar membutuhkan gitu. Sekarang kalau udah ada informasi gini, yuk boleh di-share nih ke teman-teman lain, ke keluarga-keluarga lain. Untuk pengambilannya pastinya di pos, karena di sini emang sudah tertera ya, Pos Indonesia. Dan juga nanti kalau ada yang meminta pemotongan uang seperti itu, dihubungi juga kepada nomor WA PT Pos Indonesia. Berarti emang narah hubungnya atau perantara pembagian uangnya tuh melalui Pos Indonesia. Ya, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalian pas ngambilnya apakah ngantrinya lama? Apakah ramai banget? Apakah di daerah kalian penyebaran BLTS Kesra itu sudah tepat sasaran? Boleh ya diceritain di kolom komentar. Dan aku juga sekali lagi mau ngucapin alhamdulillah ya, selamat bagi kalian yang udah dapetin BLTS Kesra ini. Semoga dana tersebut bisa membantu ya sedikit tidaknya untuk kebutuhan sehari-hari. Tentu aja sangat membantu ya, 900.000 angka yang cukup alhamdulillah untuk bantuan. Jadi silakan dipergunakan dengan maksimal untuk kebutuhan pokok, makanan sehari-hari, makanan yang bergizi. Kemudian untuk seragam sekolah bagi keluarga yang masih punya anak-anak. Dan ya untuk kegunaan uangnya
Yang pastinya yang tadi ya, tidak boleh digunakan untuk membeli rokok, obat-obatan terlarang, narkotika, dan sejenisnya, apalagi minuman keras tidak perlu, tidak usah ya. Iya, itu dia, terima kasih sudah menyimak informasi dari aku, semoga channel aku ini bisa terus memberikan manfaat kepada kalian semua. Iya, sampai jumpa di lain waktu teman-teman, nanti kalau ada info yang lain akan aku share lagi di channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.